semua berakhir, kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Oh, oh, oh. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu, sempurna bersamamu. Yesus, kau setia. Oh, oh, oh. Kau yang setia, kau yang menopang. Oh Yesus, janjimu kuatkanku, janjimu bangkitkan imanku. Oh, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Dan janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu, hidupku sempurna.
Saya bukan mendelegasikan tugas buat generasi. Tapi saya mendelegasikan otoritas. Berarti mereka akan memimpin jauh lebih hebat dari saya. Karena kalau standarnya saya, artinya mundur. Dan untuk jemaat di Ambon, kalian bisa rasakan dan menyaksikan sendiri. Bagaimana generasi yang sekarang ini memimpin kalian. Saya lanjutkan dengan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ini kata penting yang saya mau ambil dari firman ini, yaitu bejana. Jadi kita ini bejana. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kami seperti bejana tanah liat biasa yang membawa harta karun yang mulia di dalamnya. Pelan-pelan ya. Kami bejana tanah liat biasa yang membawa harta karun, juga nggak biasa harta karun, yang mulia di dalamnya. Terus ayatnya bilang ini, supaya luapan kuasa yang luar biasa itu akan tampak berasal dari Allah, bukan dari kami. Nah, saya jabarkan dulu. Di sini sebagai anak Tuhan, sebagai kita yang bergerak dalam pekerjaan Tuhan, entah itu misi, entah sebut apa aja, ya, gitu. Satu hal, sikap kita yang punya komitmen. Kita nggak cari terkenal, kita nggak kejar popularitas, kita bejana. Harta mulia itu semua dari Dia, gitu. Harta karun yang luar biasa itu kita nggak bisa usahakan. Jadi kita memang nggak akan kejar apa itu, popularitas, pujian manusia, enggak, saudaraku. Bayangin, di sini dibilang itu semua yang kita buat sehingga dunia akan mengakui bahwa ini semua adalah pekerjaan Allah melalui saudara dan saya. Jadi komitmen itu sangat beda konteksnya dengan kita orang percaya dengan yang ada di luar sana. Karena kita bikin semua bukan untuk kita dikenal, tapi untuk siapa yang kita beritakan itu. Saudaraku, bejana itu kita, tanah liat. Nah, bejana ada menghasilkan 2 hal. Atau bejana perlu 2 hal ini. 1, setuju dengan Tuhan. Kalau saudara mau terlibat dalam pekerjaan besar yang saya bilang tadi, yang dunia nggak bisa berikan. Komitmen, kandungan di dalamnya yaitu setuju dengan Tuhan. Yang kedua, cuman setuju belum selesai. Yang kedua, siap untuk kerjasama dengan Tuhan. Nah, komitmen apa? Saudara nggak mundur waktu lihat tantangan, waktu datang celah, misalnya buat saudara ada pencelaan atau dicemooh oleh orang. Kamu nggak mundur. Karena satu hal, saya sudah setuju dengan Tuhan. Yang kedua, saya bekerja sama dengan Tuhan. Selama kita masih ada di tubuh ini, jangan berhenti, saudaraku. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-3. Sebab kami ingat di hadapan Allah dan Bapa kita, bagaimana kamu mempraktekkan imanmu, bagaimana kasihmu memotivasimu untuk melayani orang lain, dan betapa tak tergoyahkannya kesabaranmu yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dibilang gini, ingat, artinya orang menceritakan kita. Waktu kita sedang jalanin ini semuanya, orang menonton kita, lalu mereka menceritakan kita. Itu kayak iklan sebenarnya. Yang dia ceritakan apa? Bagaimana motivasi kasihmu, bagaimana kamu melayani orang lain. Itu dia. Bagaimana kita tidak tergoyahkan
kesabaran, pengharapan kita itu ditonton oleh dunia. Jadi dengan kata lain saya pilih ini. Saudara dan saya mengalami kasih karunia Tuhan. Apa konkretnya? Kita ngalamin jatuh bangun, kita gagal, dipulihkan lagi, dimampukan kembali. Itu kasih karunia. Nah ayat ini sedang bilang gini, jangan berhentikan kasih karunia hanya sampai di dirimu. Kamu juga mesti mampu melihat orang lain yang lemah, yang kurang, yang jatuh. Bagaimana kamu bisa menyalurkan juga kasih karunia kepada mereka. Ini yang jadi tontonan dunia. Ini yang akan jadi berita yang luar biasa. Di mana kita orang percaya mendemonstrasikan motif kasih dalam melayani Tuhan dan sesama. Sorga menonton kita. Mereka akan lihat benar. Ada juru selamat yang menyertai mereka. Karena di luar Injil tidak ada juru selamat. Ada satu Tuhan yang luar biasa. Semakin kita mengenal Allah dan firman-Nya, semakin banyak kelimpahan yang bisa kita nikmati. Pikir baik-baik. Dia pemilik semuanya. Lalu kita mengaku kita anaknya. Kita orang percaya. Tapi kenapa kita miskin dalam segala yang dia sudah punya itu? Seharusnya kita ikut menikmati kelimpahan yang bisa kita nikmati. Bagaimana caranya kita bisa mendengar Tuhan yang hebat itu? Cuman satu. Bahasa Tuhan adalah firman Tuhan. Tadi saya bilang mengenal Allah, fokus kepada Allah, yaitu saudara bergaul, tekun dengan firman. Kita baca bukan karena harus. Kita baca karena kita tahu, kita butuh. Kita ingin tahu Tuhan lebih dalam. Mendengar suara Tuhan, bahasa Tuhan itu firman. Sehingga gini, semakin kita paham firman, semakin mudah kita mendengar Tuhan itu. Suaranya, tuntunannya, gitu. Nah, dengan kata lain gini, bahasa kita nyambung gitu loh sama Tuhan. Kalau kita bergaul dengan firman. Dan itulah rahasia kesuksesan. Saudara, inilah berita hari ini tentang komitmen. Ada satu pekerjaan besar yang dunia tidak bisa berikan. Itu hanya bisa diberikan dari Allah. Dan itu akan terwujud nyata waktu kita memutuskan untuk komitmen. Sekali lagi, apa sih komitmen? Menunjukkan keterikatan hati dan pikiran pribadi kita terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini terhadap apa yang Tuhan tunjukkan, percayakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kembalilah dalam hidupmu, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, komitmenmu dengan Tuhan. Ketahui satu hal, Tuhan baik. Terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.